Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Ifkar Bilenjal Nur Hamid sebagai moderator pada presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya yang akan menjadi pemateri. Pertama ada Ehma Nur Farawansa, yang kedua ada Akil Mustafa Al-Khaziki, yang ketiga saya sendiri Muhammad Novel Ifkar Bilenjal Nur Hamid, yang keempat ada Dwi Fathul Mubarok, kemudian ada Alina Ufrida, dan yang terakhir ada Arini Kamalia. Kelompok kami akan membahas tentang keefektifan rezim pada kebakaran hutan yang terjadi di Australia. Untuk pemateri 1 yaitu Ehma Nurul Farawansa, kami persilahkan. Musim kebakaran hutan Australia yang terjadi di sepanjang akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020 merupakan serangkaian kebakaran yang melanda sejumlah penjuru Australia, terutama di bagian tenggara. Musim kebakaran tahun ini merupakan intensitas yang paling menonjol dikarenakan telah membakar sekitar 18,6 juta hektar lahan, menghancurkan 9.352 bangunan serta menewaskan 34 orang hingga Maret 2020. New South Wales Rural Fire Service mengatakan bahwa musim kebakaran ini merupakan yang terburuk dalam ingatan. Desember 2019, pemerintah New South Wales mendeklarasikan keadaan darurat setelah suhu memecahkan rekor dan kekeringan yang berkepanjangan mengakibatkan semakin buruknya keadaan hutan dan juga lingkungan. Penyebab dari terjadinya kebakaran hutan ini disinyalir tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, sebab setiap tahun memang kerap kali terjadi kebakaran di Australia karena suhu panas yang cukup ekstrim. Penyebab alamiahnya seperti petir. Terakhir kali petir menyambar negara bagian Victoria yang menyebabkan sejumlah kebakaran. Api menyambar hingga 20 km dalam waktu 5 jam saja. Selain itu, manusia juga dari penyebab kebakaran ini. Kepolisian New South Wales telah menangkap 24 orang yang menyalakan api di dalam hutan. Selain itu, 183 orang telah ditangkap terkait dengan kasus penyalaan api dan kebakaran sejak November 2019. Terima kasih Ehma, kami ucapkan. Selanjutnya yaitu pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Akil Mustafa Al-Khaziki. Kami persilahkan. Oke, selanjutnya adalah kebakaran di Australia apakah dikarenakan kondisi geografis yang berubah. Kebakaran hutan ini tidak dimulai oleh perubahan iklim, tetapi diperburuk oleh efek pemanasan global. Dewan Iklim Organisasi Iklim Independen yang didanai masyarakat menyatakan kondisi kebakaran hutan sekarang lebih berbahaya daripada masa lalu. Dengan kebakaran yang lebih panjang, kekeringan, dan tanah yang lebih kering serta suhu panas yang meningkat. Kaitan antara kebakaran hutan dan perubahan iklim menjadi hal yang politis belakangan ini. Tetapi para ahli sepakat perubahan iklim menjelaskan bencana-bencana alam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Khususnya Australia yang mengalami tahun terpanas pada 2019 naik 1,5 derajat Celcius lebih tinggi dari rata-rata. Menurut laporan Badan Meteorologi, naiknya suhu meningkatkan resiko kebakaran hutan. Dan pada bulan November, Sydney mengalami bahaya kebakaran besar untuk pertama kalinya. Dampak kebakaran hutan ini juga cukup mengerikan, seperti yang terjadi saat kebakaran Amazon 2019. Kebakaran hutan melepaskan karbon dioksida, gas rumah kaca ke atmosfer. Gas yang hanya membentuk sebagian kecil dari total gas di atmosfer akan merangkap panas. Hanya dalam 3 bulan, kebakaran Australia diperkirakan telah melepaskan 350 juta metrik ton karbon dioksida. Para ahli memperingatkan diperlukan waktu 1 abad atau lebih akan untuk menyerap karbon dioksida yang dilepaskan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Akil, kami ucapkan. Selanjutnya yaitu pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Novel Ifkar Bilenjal Nur Hamid. Saya sebagai pemateri 3 pada presentasi kali ini akan menjelaskan tentang dampak akibat terjadinya kebakaran yang terjadi di Australia.
Di antaranya yaitu kerugian yang ditaksir hingga 600 juta dolar Australia atau lebih dari 5,8 triliun rupiah. Kemudian akibat adanya kebakaran ini menelan 27 korban jiwa dan juga lebih dari 2000 rumah hancur karena terbakar. Selanjutnya sejumlah wilayah ini juga mengalami pemadaman listrik, kemudian jaringan komunikasi dan juga layanan air bersih akibat kebakaran ini. Ahli ekologi di Australia memperkirakan hampir 1,5 miliar satwa termasuk reptil, mamalia, dan burung mati, bahkan 8.000 koala yang menjadi satwa liar asli Australia ini musnah akibat kebakaran yang melanda negara itu pada September 2019. Kebakaran hutan di Australia ini sejauh ini terpantau telah mengirim asap yang membumbung tinggi ke stratosfer dan sebagiannya mencapai ketinggian 17,7 km. Berdasarkan catatan dari NASA, asap tersebut sudah mengubah warna langit Amerika Selatan dan secara dramatis ini memperburuk kualitas memperburuk kualitas udara di Selandia Baru dan membuat salju di puncak gunung di sana menjadi nampak lebih gelap. Bahkan kualitas udara di sejumlah kota di Australia ini telah mencapai level yang berbahaya. Kota-kota tersebut seperti Latrobe Valley, Melbourne, wilayah tengah, seluruh kawasan di Gippsland dan bagian utara tengah. Kualitas udara di kota-kota itu juga dinyatakan saat itu berada di level yang berbahaya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pemateri keempat yang akan disampaikan oleh Dwi Fathul Mubarok. Kami persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana upaya penanganan kebakaran hutan yang terjadi di Australia. Dalam menghadapi tekanan yang meningkat, pemerintah Australia berbuat lebih banyak dalam mengatasi perubahan iklim. Salah satunya dalam menangani kebakaran hutan yang terjadi. Pemerintah berupaya membangun strategi untuk pemadaman api yang terjadi pada kebakaran hutan tersebut. Agar proses pemadaman lebih cepat, pemerintah menggunakan teknik pemadaman dengan helikopter dan pesawat waterboom. Para kru pemadam kebakaran menggunakan kombinasi pesawat dan peralatan darat untuk melawan api. Namun, Dinas Pemadam Kebakaran di negara bagian NSW juga mempertimbangkan teknik pemadaman kering. Strategi pemadaman api tanpa mengandalkan air juga digunakan oleh pemerintah khususnya di kota-kota pedalaman yang susah mendapatkan air. Hampir semua dam sudah nyaris kering. Meski persediaan air dam kota itu tinggal 3-4 bulan, namun wali kota Dobie menyatakan tak ragu menggunakannya. Sebab prioritas saat ini memadamkan api akibat masalah kekeringan dan kekurangan air. Membuat petugas terkait kini memikirkan alternatif untuk mengatasi kebakaran. Strategi ini akan semakin penting, mengingat musim panas baru akan berlangsung beberapa bulan mendatang. Terima kasih Fathul. Selanjutnya yaitu pemateri keempat yang akan disampaikan oleh Alina Ufrida. Kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana peran rezim lingkungan internasional terhadap kebakaran yang ada di Australia. Sebelumnya, rezim lingkungan internasional sendiri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan beberapa strategi yang kemudian dikembangkan sendiri oleh seluruh pemerintah Australia untuk memandu evolusi yang lebih efektif dan ekologis terhadap rezim kebakaran yang terus berkelanjutan di Australia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengembangkan pengalaman di Australia sendiri serta membantu dalam mengembangkan pendekatan yang lebih terkoordinir. Kebijakan tersebut berfokus pada pengelolaan kebakaran yang ada di hutan dan di padang rumput agar mampu mengembangkan kerangka kerja nasional untuk menilai kemungkinan dampak perubahan iklim pada rezim kebakaran dan rezim lingkungan
untuk bioregion yang berbeda dalam keragaman hayati dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Terima kasih Alina. Selanjutnya yaitu pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Arini Kamalia Putri. Kepadanya kami persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keefektifan rezim lingkungan internasional dalam menangani kasus kebakaran yang terjadi di Australia. Berbicara tentang efektif atau tidaknya suatu rezim, harus dilihat terlebih dahulu apa yang telah diupayakan oleh pemerintah setempat. Morrison telah menjelaskan bahwa pemerintahannya akan berusaha mengurangi penggunaan emisi dan menangani kasus kebakaran tersebut dengan sebaik mungkin. Menurut kelompok kami, rezim lingkungan internasional tidak begitu efektif dalam menangani kasus kebakaran yang terjadi di Australia, karena pada dasarnya rezim ini bersifat non-profit dan tergantung pada isu area tertentu, sehingga sangat sulit untuk menangani masalah dalam lingkup global. Apalagi dengan adanya kebakaran ini telah mengakibatkan perubahan iklim global dan asapnya menyebar sampai ke negara tetangga. Dalam hal ini, rezim lingkungan internasional berperan penting dalam menangani masalah asuransi dan meminimalisir kerugian yang dialami oleh Australia dan negara lain yang terdampak kebakaran ini. Rezim lingkungan internasional juga sudah mengingatkan kepada Australia agar mengurangi penggunaan emisi di negaranya agar kasus kebakaran seperti ini tidak terjadi lagi. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.